Dan puji Tuhan kita masih bisa menyembah Tuhan, beribadah, dan terima kasih buat teknologi yang ada, Zoom, yang trendy waktu ada COVID. Nah, jadi suasananya sekarang bukan COVID, tapi kita diberikan sebuah kehormatan oleh Tuhan bisa ibadah bersama di Zoom. Katakan haleluya. Ya. Nah, kita bersyukur kita bisa di mana saja, kita bisa beribadah. Dan hari ini saya mau sapa semuanya dimanapun Anda berada di rumah, stay safe, dan kalau ada teman yang dari Indonesia join, saya sudah share, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan kita baik. Amin. Yesus Kristus kita hidup, Dia Tuhan, Allah, dan Raja yang akan datang. Waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan pimpinan Musa, maka kemudian dilanjutkan ya oleh Yosua. Dan kata pertama yang memang Tuhan mau umatnya untuk bisa keluar dari Mesir adalah untuk beribadah. Ya, katakan bersama beribadah. Nah, lalu Allah memberi perintah ini, Allah mengatakan di Keluaran 3:12 ini permulaan saya diingatkan, Tuhan katakan apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu menggunakan kata Ibraninya avoda. Ya, katakan bersama avoda. Nah, lalu kemudian catatan yang sangat penting dari Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kata Yosua yang kemudian kita bisa hari ini, kita sama-sama boleh belajar mengerti tentang ibadah ini. Dan ini merupakan sebuah pilihan karena Yosua katakan hari ini engkau bangsa Israel diperhadapkan pilihan beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada dewa lain. Ya. Nah, itu menggunakan kata avoda. Nah, kata avoda ini sangat penting karena avoda atau ibadah, kata ibadah ini mencakup makna yang luas. Yang pertama adalah tentang pelayanan. Pelayanan itu disebut dengan kata penulisannya dalam Ibrani avoda, yaitu melayani Tuhan dengan hidup kita. Itu pelayanan. Yang kedua adalah ibadah. Nah, seperti kita ini, ada waktu-waktu khusus buat ibadah, penyembahan yang lahir dari ketaatan. Kemudian ketiga adalah tentang pekerjaan. Nah, kalau Anda bekerja di mana saja, Anda bekerja keras, ya tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab rohani itu pakai bahasanya itu avoda sama. Lalu yang keempat, arti yang mencakup tentang ibadah atau avoda ini adalah pengabdian, yaitu hati yang tunduk dan setia. Dan semua ini menggunakan kata avoda, pelayanan, ibadah, pekerjaan, pengabdian. Katakan amin. Nah, jadi kalau Pak Sugi, Om Sugi, Ko Sugi itu lagi nyetir, itu avoda. Haleluya. Ya. Kalau Ira lagi di laundry, itu avoda gitu. Sama juga kualitasnya kalau kita sedang ibadah di Zoom online, itu avoda, katakan amin. Lalu kita tidak merasa oh ini lebih penting, ini nggak penting. Oh aku bagi waktu saya 20%, 20%, 20%, semuanya total no. Tidak. Bagi Tuhan yang layak menerima pujian 100% full hak. Katakan amin.
Nah, lembah penentuan hidup ini adalah pilihan di lembah penentuan. Hidup ini tidak dua kali. Ada berapa kali, saudara? Coba bisa tunjukin tangannya. Berapa kali hidup ini dikasih kesempatan? Satu kali. Nah, kalau satu kali nggak ada kedua, itu berarti sangat penting, sangat berharga, sangat urgent. Demikian urgentnya sampai Tuhan Yesus mesti datang dengan perencanaan Bapa di sorga 2000 tahun. Ya, sudah penebusannya. Itu hanya untuk mengembalikan kita kepada awal rencana penciptaan Tuhan, yaitu pemilihan kita akan menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Maka disebut lembah penentuan. Nah, lembah penentuan ini persoalan pilihan kita di hidup ini yang sekali saja. Dan itu serius, itu penuh dengan komitmen, itu penuh dengan disiplin, itu penuh dengan harga yang harus dibayar. Nah, kalau kita setuju semuanya bisa lampaikan tangan. Ya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan tentang gandum yang dipisahkan, gandum dan lalang. Gandum yang pertama pemilihan hidup di Valley of Decision, itu ada pemilihannya, yaitu pilih mau jadi gandum atau lalang. Yang kemudian yang sangat penting dalam hidup kita ini adalah memilih, ya bisa share screen-nya, terang dipisahkan dari gelap. Ya, terang dipisahkan dari gelap. Light set apart from darkness. Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Bukan hanya gandum dan lalang harus dipisahin, tapi terang dan gelap harus terpisah. Tidak ada abu-abu. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya. Itu pasti di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa, saya bacain ini tidak ada di sana, karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, saudara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita mau menang dalam perjuangan ini, kita tidak berjalan dalam kedagingan. Kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Ya, pas kita memang hari ini terakhir berpuasa Daniel, boleh makan daging lagi besok. Tapi bukan berarti kita boleh kedagingan. Kedagingan itu beda artinya. Kedagingan itu artinya kita mengeksploitasi segala keinginan-keinginan kita, cara-cara kita, di mana Allah telah mengatakan kamu harus memutuskan mau jadi terang atau gelap. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Terang harus dipisahkan dari gelap. Dan hari ini mari kita lanjutkan di Efesus 5 ayat 8. Bisa tolong Yuvela. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semua ini sama loh dulu. Kita itu gelap. Jadi jangan ada seorang menyombongkan diri berkata saya lebih hebat. Kita sama. Tapi sekarang ini kita berbeda. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Katakan aku itu terang di dalam Tuhan sekarang. Aku itu terang. Oke? Makanya setiap orang yang percaya Tuhan diberikan kuasa untuk mengusir setan, untuk menaklukkan yang jahat, menelanjangi perbuatan tidak baik. Ya, itu tugas daripada orang percaya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ada sebuah kehidupan, ada pilihan. Di lembah itu banyak orang. Dikatakan banyak orang berkumpul di lembah penentuan. In the valley of decision.
kita mau pilih. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terus, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Udah terang, sudah jelas, sudah terbukti. Perbuatan kegelapan tidak menghasilkan apa-apa yang baik. Ya, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi ada perbuatan gelap, ada perbuatan terang. Ya, the next slide. Ada perbuatan gelap, perbuatan terang. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan Roma katakan keinginan daging adalah maut, menuju kematian. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tadi saya mengawali bahwa hidup kita itu sekali. Nah, sekali itu memilih jadi terang atau gelap, maut atau hidup dalam damai sejahtera, dan hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan adalah Raja yang akan datang kembali. Amin. Karena itu, perbuatan gelap kita harus identify. Perbuatan atau keinginan daging kita harus berperang untuk mengalahkannya. Dan itu tidak main-main. Nah, itu penting sekali. Makanya dikatakan setiap hari, setiap saat, hari lepas hari, kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita diubahkan. Nanti saudara saya akan kasih waktu untuk bisa tanya jawab sedikit. Kita santai kan di rumah masing-masing kan. Tidak perlu pulang, tidak perlu makan, nanti masak kue tiaw sendiri di rumah masing-masing. Ya, ada apa aja ngopi, mau ngopi ya Kak Fran sambil ngopi, puji Tuhan ya. Nah ini dia puji Tuhan. Saudara, sekali lagi Tuhan ingatkan saya, waktu awal-awal saya ikut, saya percaya Tuhan, tentu saya mulai belajar sebagai bayi rohani, sebagai seorang yang baru dilahirkan, tapi saya harus bertumbuh, dan saya harus belajar untuk melihat, untuk membaca, untuk merenungkan firman, supaya kedagingan ini lebih kecil, rohnya lebih besar. Nah, karena gini, kita diberi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, hidup ini di dunia nyata, penebusannya Yesus Kristus harus datang di dalam wadah sebagai tubuh manusia yang tidak bercacat celah untuk menebus kita. Nah, waktu Tuhan menebus kita, kita harus menangkap ini. Kita harus berjuang dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk terus mengalahkan kedagingan. Haleluya. Untuk mengalahkan ini. Haleluya. Mari kita identify perbuatan daging itu apa, ya, perbuatan kegelapan itu apa. Next. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, kalau ada di rumah saudara bisa melihat dengan jelas. Saya pakai kacamata karena di laptop ya buat mata saya agak sedikit kurang HD ya. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itu nyata. Baca baik-baik, renungkan dengan baik-baik. Percabulan. Ya. Disiplinkan mata kita, pikiran kita, pendengaran kita dari hal-hal percabulan. Baik yang pria secara khusus maupun yang wanita. Ibu rumah tangga yang muda, yang tua. Godaan, ujian, cobaan itu selalu ada di mana saja tanpa kita sadari. Kalau kita terus kasih daging ini, ya, perbuatan daging ini tentang hal-hal percabulan, maka ini akan terus bertambah-tambah dan merusak dan sia-sia. Dikatakan keinginan daging sudah jelas maut. Nah, yang membuat kita bisa binasa dan Tuhan
penebusannya tidak bisa bekerja dalam hidup kita adalah perbuatan-perbuatan daging. Itu nyata loh. Kita hidup di dunia nyata, kita bisa membatalkan keselamatan itu dengan perbuatan. Yang kedua, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala. Penyembahan berhala, Anda mengerti bahwa zaman modern ini penyembahan berhala bentuknya macam-macam. Bisa uang, ya, bisa sesuatu hobi yang kita terus aja kita mau supaya kita puas itu. Yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Membawa kita kurang menghormati Tuhan. Membuat kita tidak menghargai namanya anugerah Tuhan. Yang membuat kita tidak menyembah Tuhan. Itu penyembahan berhala. Mengalihkan hati kita. Sihir, perseteruan, ya, berseteru, perselisihan, iri hati, amarah, wow, kepentingan diri sendiri, itu egois, percideraan, suka melukai orang, perkataannya pedes, ya, nancepnya di sini, ya, roh pemecah. Jadi roh pemecah itu kalau bekerja itu di sini, ntar kumpul lagi di roh pemecah yang lain. Jadi memecah belah. Sementara kuasa Tuhan itu bekerja, roh Allah itu menyatukan, unity. Tuhan telah datang menyatukan kita yang dulu terpisah dari Bapa di sorga dengan kuasa darah dan salibnya. Dia katakan bahwa kita telah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidup kita saat sekarang ini yang satu kali ini. Oke, kedengkian. Ya, coba di-identify nih ya, dengki. Nah, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan ayat ini berkata, ada yang namanya bentuknya perbuatan nyata, tetapi ada yang bentuknya itu dalam hati. Benar nggak sih? Nah, coba. Percabulan itu perbuatan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Tapi ada hal-hal lain dan dalam hati. Iri hati, amarah itu dibentuk dari dalam jiwa kita. Egois, betul nggak? Kedengkian. Nah, coba apa yang firman Tuhan katakan. Baca bersama saya, terhadap semuanya itu, yang ditulis loh, terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi diulang di peringatan. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Renungkan baik-baik. Kita semua, kiranya kita dijaga tak bercacat celah tubuh, jiwa, roh kita. Kita waspada dengan perjuangan untuk melawan menaklukkan darah dan daging. Jangan biarkan itu menyusup. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang menandakan bahwa kita terlepas daripada perbuatan-perbuatan kedagingan? Langkah-langkah apa yang harus kita buat? Kita tidak sanggup, kecuali kita bersandar pada kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan yang mengingatkan kita, dan kita terbuka untuk terus dibaharui di dalam roh dan kekudusan Tuhan. Katakan amin. Ini di lembah penentuan. Ini kita still in the valley of decision. Setiap hari, setiap saat, dimanapun, kemanapun, avoda, ibadah itu adalah pelayanan, pekerjaan, pengabdian, apapun juga yang kita lakukan. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus. Nah, tadi katakan dia tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Yang bisa masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang dibeli meterai
yang diberi cap, yaitu Roh Kudus berdiam dalam hidupnya, dia itu milik Kristus. Dan Tuhan bisa claim back di akhir zaman bahwa dia milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Emang gampang kalau kita dicurangin terus kita nggak balas. Tapi yang kenyataannya adalah kita sering tanpa kita sadari kita mencurangi orang. Ya, kita iri kepada orang. Kenapa sih Tuhan katakan gini loh? Janganlah engkau menuntut balas. Tapi Tuhan berikanlah kesempatan buat Tuhan yang mengadili. Karena pembalasan adalah haknya siapa? Haknya Tuhan. Ya, kemuliaan itu haknya Tuhan. Hormat pujian itu haknya Tuhan. Dan salah satu haknya Tuhan juga adalah pembalasan. Karena itu barang siapa yang percaya akan pembelaan Tuhan, pasti dia meninggikan, tidak ada yang bisa nurunkan. Kalau dia buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Kalau dia memberkati, tidak ada yang bisa mengutuki kita. Katakan amin. Tuhan kita hebat dan dahsyat. Tuhan tahu caranya bagaimana membela kita bekerja dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Jesus. Mari kita lihat Efesus 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah, ini serentetan ayat dari perikop ini dikatakan hidup dalam terang dan terpisah dari gelap. Ya, jadi Roh Kudus memberikan sebuah jalan keluar. Tidak ada jalan lain. Kita bisa mengalahkan itu keinginan-keinginan daging, ya iri hati, kedengkian, ya kesombongan, kepentingan diri sendiri, semuanya. Dan itu dihadapi semua manusia yang hidup di Valley of Decision. Setiap hari loh kita berjuang dengan ini. Tapi orang yang hidup dalam roh, buat dia sangat nyaman dan fresh karena Roh Kudus menguatkan dia. Haleluya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sangat mudah untuk bisa menandai hidup kita kalau kita masih dikuasai roh atau tidak. Waktu kita menghadapi sesuatu yang egois, lalu kita identify. Kita punya kasih untuk mengalahkannya enggak? Kita punya sukacita, hilang, atau kita tidak damai sejahtera? Ada pertengkaran, ada percideraan, melukai, ada amarah, angry. Nah, coba penguasaan diri. Nah, Tuhan, Paulus katakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai hari ini, kapanpun, dimanapun, kalau kita memiliki buah-buah roh ini, saudara, sampai hukum pun tidak ada yang menentang. Berarti apa? Ini sempurna, ini yang the best, ini yang paling baik, yang harus kita terus perjuangkan. Haleluya! Hal-hal apa yang bisa terus menggairahkan kita, terus membuat kita kuat untuk berjalan di dalam pilihan jadi terang. Pilihannya adalah bagianku adalah Tuhan selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan
hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kita kuat, kita kaya, kita hebat secara lahiriah, nanti penentuannya bagian Tuhan itu jadi milik kita atau tidak. Yang kuat akan dimakan usia. Yang kaya akan berganti, turun ke yang lain. Itu namanya yang semua yang dunia, semua kita jalani. Yohanes 6 ayat 63, 64. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Perkataan-perkataan ini Tuhan Yesus yang ucapkan langsung di saat-saat di mana Yudas ya mau menjual Yesus. Ayat 64 saya tidak catat di sini, dikatakan hal ini dikatakan ya bahwa dia tahu siapa yang akan menjual dia, siapa yang akan mengkhianati dia. Jadi sepertinya Yudas ini secara lahiriah dia adalah murid Kristus. Dia mengikut Yesus kemanapun dia mendapat jabatan pelayanan, dia juga hidup di tengah-tengah daripada murid-murid Kristus, dia mendapat pengajaran yang sama, tapi responnya, apa yang telah menghidupi dalam dirinya itu berbeda. Keinginan daging dikembangkan, yaitu menjual Yesus demi kehidupan, demi pilihannya, demi yang dipikirkannya, demi yang menjadi sebuah ambisinya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan ya di Indonesia waktu dia di Hong Kong, di Taiwan ya, di Taiwan itu ya, di Taiwan. Lalu terjadi pembunuhan di stasiun kereta MRT. Ada seorang anak muda yang melempar gas dan mengeluarkan pisau, lalu dia membunuh atau men-stab orang dengan randomly di stasiun itu. Nah, hamba Tuhan ini bersaksi pada hari yang sama, jam yang bertepatan dengan terjadinya penusukan dan pembunuhan beberapa puluhan orang terluka dan ada yang meninggal, itu Tuhan menuntun dia katakan, kamu harus stay di hotel. Kamu jangan keluar lagi. Padahal itu hari terakhir, harusnya kalau hari terakhir dia besok pulang kan bersama dengan anak-anak dan istrinya, dia harusnya keluar cari makan, ngopi, enak ya, bisa belanja, tambahan gitu. Tapi dia taat. Dia bilang sama istrinya, aku dengar Roh Kudus berbicara dalam hati saya, kita sekarang bisa beli makanan, nanti kita makan di atas saja. Roh Kudus ingatkan, jangan keluar beli makan di luar, kalian makan di dalam hotel, di dalam kamar. Nah, saudara, bukankah kita punya Tuhan yang pegang kuasa dan berdaulat atas hidup kita? Amin. Kita mau terus punya Roh Kudus yang menuntun hidup kita, mengarahkan, menegur kita, menguatkan kita. Ketahuilah, apa yang kita pikirkan itu selalu kalau tidak ikut
tuntunan Roh Kudus bertentangan dengan keinginan roh. Tapi puji Tuhan, waktu kita ikuti tuntunan Roh Kudus, menyenangkan Tuhan, rindu untuk terus melekat di hatinya. Maka perjalanan ini telah kita mantapkan hati kita, memilih kehidupan, memilih jadi gandum, memilih jadi terang. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang saya bagikan hari ini sampai di sini, kita mau jadi terang. Dan senantiasa hati-hati ikutilah apa kata firman Tuhan. Hati-hati dengan segala keinginan daging. Keinginan daging nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, suka pesta pora, hura-hura. Kalau ada yang kayak gini nih, jauhi itu, saudara. Amarah, jauhi itu, saudara. Itu perbuatan daging. Yang nanti hasilnya, final result akan bisa mengakibatkan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama putuskan. Kita mau jadi terang. Kita mau bersinar. Kita mau terus dipakai oleh Tuhan. Dahsyat. Dan kita mau tampil. Dan kita mau berkata, bagianku adalah Tuhan selama-lamanya untuk memuliakan Dia. Amin.